Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan saya sampaikan kembali di dalam kitab Ester pasal yang ketujuh, ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Allah. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat itu. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Bapak ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul hidup di dalam ketakutan. Bapak ibu keluargaku, Allah yang kita sembah tidak pernah menciptakan ketakutan dalam hidup kita. Bilang amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak memberikan roh ketakutan di dalam diri kita. Bahkan saya punya keyakinan Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah memberikan ruang ketakutan di dalam diri kita. Bapak ibu keluargaku, selalu saya katakan begini, ketakutan itu adalah roh yang bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena dengan ketakutan seseorang menjadi tidak nyaman, bahkan orang menjadi tidak percaya diri, orang menjadi khawatir dari ketakutan, sampai pada akhirnya dia melupakan Tuhan dan mengambil jalan yang bertentangan dengan firman Allah. Bapak ibu keluargaku, kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan, karena ketakutan bukan produk Allah. Kita harus hidup di dalam keberanian bersama-sama dengan kekuatan Roh Kudus. Dalam menghadapi masalah, tantangan hidup, kita harus berani menjalani itu dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana datangnya ketakutan itu? Saudara, ketakutan itu yang pertama muncul dari pikiran kita. Pada saat pikiran kita negatif, melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif, maka muncul ketakutan. Lalu dari mana ketakutan? Yang kedua, ketakutan itu karena tiada iman yang kokoh di dalam Tuhan. Keraguan iman kita kepada firman Allah. Dari mana ketakutan itu? Yang ketiga, saudara, ketakutan itu muncul karena ada perasaan bersalah dalam diri kita. Yang keempat, ketakutan itu muncul karena serangan-serangan iblis yang terus-menerus menyerang kita, tidak pernah berhenti sampai kita mundur dari iman kita kepada Allah. Bapak Ibu, dari keempat penyebab ketakutan ini, saya tidak tahu poin mana yang engkau alami hari ini. Tapi saya mau bilang saudara, engkau harus lepaskan ketakutan. Engkau harus hidup di dalam keberanian, dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Nah saudara, Ester pasal 7 ayat 7, ketika Ester menyampaikan kebenaran kepada raja bahwa Haman adalah penganiaya dan orang jahat, maka Haman menjadi takut. Hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Kenapa? Karena poin yang ketiga, ada perasaan bersalah yang Haman lakukan kepada Mordekai, terlebih kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, kalau memang kita melakukan kesalahan, mari saya mau katakan, mari kita bertobat, mari kita minta ampun kepada Allah, dan jangan diintimidasi oleh ketakutan, sehingga sukacita damai sejahtera Allah boleh mengalir dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya adalah, Bapak Ibu keluargaku, jika setan mengintimidasi kita dengan ketakutan, dan orang-orang yang dilanda ketakutan, apa dampaknya kehidupan orang itu? Jika iblis menghantui kita dengan ketakutan, jika si jahat mengintimidasi kita dengan ketakutan, apa dampaknya bagi kita? Yang pertama saudara, maka kita akan menjadi orang yang susah sekali dinasehati. Orang yang diliputi dengan ketakutan sulit dinasehati. Maka dia akan mengambil jalan pintas dan pada akhirnya melakukan kebodohan demi kebodohan. Yang kedua dampaknya adalah kita nggak pernah berpikir panjang. Orang yang diintimidasi dengan ketakutan, dia tidak berpikir panjang. Yang ketiga saudara, cenderung dapat mengambil keputusan yang tidak baik, cenderung mengambil keputusan yang salah. Dan yang keempat, dia tidak punya prinsip hidup yang benar. Karena itu Bapak Ibu, dari keempat tadi dampaknya sangat negatif jika kita diintimidasi oleh ketakutan. Pagi ini saudara, apa yang menjadi ketakutanmu? Saya mau bilang, minta Roh Kudus memberikan kita keberanian, kemenangan demi kemenangan, sehingga engkau diberkati Tuhan setiap saat hidupmu memuliakan Allah. Shalom keluargaku, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.